budaya, namo budaya. Namo budaya. Ini semua anak-anak SD dari kelas berapa ini? Anak-anak SD Kelas dari 6, Bante. Kelas 6. Kelas 6 semua ya? Iya. Ya. Oke, sebelumnya ada gangguan ya, tadi harusnya nanti Bante pakai PowerPoint ya, pakai PPT untuk tampilan materi, tapi komputernya nggak bisa hidup, laptopnya hidup tapi layarnya nggak kelihatan yang tempat ininya materi. Jadi mungkin untuk hari ini ya Bante tidak bisa menampilkan PowerPoint-nya ya. Jadi nanti adik-adik cukup untuk mendengar ya, mendengar dengan baik apa yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang pelajar yang bertata susila ya, pelajar yang bertata susila. Nah, tentunya yang kita harapkan di sini ya bukan hanya Anda sebagai pelajar atau sebagai seorang siswa atau peserta didik yang memiliki tata susila atau moralitas yang baik, tetapi ini berlaku untuk kita semua ya. Berarti berlaku untuk orang tua kita, berlaku untuk keluarga kita, bahkan berlaku untuk semua masyarakat. Jadi tata susila atau moralitas ini tidak hanya untuk kaum pelajar saja ya. Ini yang perlu dipahami adik-adik ya, bahwa memiliki tata susila atau memiliki moralitas yang baik ini berlaku untuk semua masyarakat ya, termasuk orang tua kita, termasuk guru-guru kita ya, termasuk Bante juga ya. Jadi tata susila maka perlu kita harus tahu ya. Kita harus tahu apa itu pengertian tata susila, kemudian mengapa kita harus memiliki tata susila, dan tujuan dari tata susila itu apa. Ya, tujuan dari tata susila itu apa. Nah, ini yang harus kita ketahui ya. Kemudian contoh dari tata susila itu apa? Contohnya bagaimana? Misalnya kalau di dalam lingkungan sekolah, kemudian di dalam lingkungan keluarga, atau juga di dalam lingkungan masyarakat, contoh tata susila itu seperti apa dan bagaimana. Nah, ini penting para peserta didik atau Anda sebagai pelajar untuk mengetahuinya, dan setelah mengetahuinya perlu dan penting sekali untuk kita praktekkan. Karena ketika seseorang tidak memiliki tata susila ya atau moralitas yang baik, ini akan menjadi satu masalah besar di dalam kehidupan ini. Maka hidup pun tidak akan jadi nyaman ya. Maka kehidupan ini juga akan terganggu ya. Sebagai contoh, misal kalau Anda di rumah, ketika seorang anak tidak memiliki tata susila atau aturan moralitas yang baik, tentu keluarga tersebut tidak akan bahagia. Maka yang pertama yang perlu kita ketahui, apa itu tata susila ya. Nah, tata susila ini terdiri dari dua suku kata, yaitu tata dan susila. Nah, ini kalau kita ambil dari bahasa Jawa ya, bahasa Jawa kuno, ini kata tata itu berarti aturan, ingat ya. Tata itu artinya aturan. Sedangkan kata susila itu merupakan gabungan kata dari su dan sila ya. Su itu kalau orang Jawa itu biasanya artinya itu baik ya. Maka banyak kadang nama orang namanya Sujono, Sugiono ya, Sujayanto. Su itu artinya baik ya. Kalau ditambah H depannya itu artinya tidak baik. Jadi su itu artinya baik. Sedangkan
sila itu berarti tingkah laku yang baik. Jadi tata susila itu artinya aturan tingkah laku yang baik. Jadi ketika Anda sebagai seorang peserta, ya peserta didik, ketika Anda sebagai seorang siswa, maka penting sekali memiliki tata susila ini. Aturan, ya, atau aturan tingkah laku yang baik ini penting sekali. Nah, ini yang sangat penting sekali. Oke, mohon maaf dulu ya. Bisa di ini nggak, Pak? Mana? Bentar ya, biar PPT-nya bisa kita ini ya, biar bisa kita tampilkan ya. Sambil Bante menghubungkan ini komputernya mumpung sudah hidup, nanti adik-adik bisa lihat ini PPT. Jadi kami harapkan untuk tunggu sebentar ya. Oke, untuk anak-anak bisa menyiapkan juga ya buku latihan agamanya. Silakan nanti dengarkan dengan baik pemaparan yang disampaikan oleh Bante. Nanti anak-anak bisa menuliskan di buku latihan tugasnya. Supaya nanti kita tampilkan ininya ya, PPT-nya biar nggak bosan. Jadi bisa sambil lihat gambar ya. Oke, udah bisa ya. Ini saya tutup dulu ya. Ini. Ini mau pakai ini nggak? Pokoknya aja Bang, biar lebih kuat. Oke, boleh. Dan anak-anak ya sambil menunggu Bante untuk pemaparan PPT-nya. Dan yang sudah bergabung belum buka kamera, silakan kameranya dibuka. Karena panitia akan selalu cek ya. Bu Yeni, bisa dengar suara saya, Bu? Bisa dengar suara saya nggak? Bisa, dengar. Bisa minta kode hostnya nggak? Kode host Bu Tri berapa? Kode host. Ada flash disk nggak sih? Pindah situ aja. Sudah dijadikan co-host Bante? Sudah ya? Sudah. Oke, berarti send screen. Yang sini ya, yang ini. Ya.
Sudah jelas? Kamera Bante belum nyala. Oke. Gimana? Udah nampak nggak, Bu? Nampak? Sudah Bante? Sudah nampak. Gambar saya, Bu, Pak, backgroundnya ini. Berarti Background saya belakang ini gimana? Saya ada Dibikin. yang gambar itu. di sini sudah ada. Ada. Laptop. Ada. Berarti Berarti matiin aja dulu itu. Stop share dulu, stop share. Oh, sorry, ini mana? Ini yang segitiganya. ini Just virtual background. just virtual background. Bantu taruh di mana? Tambah plus. Plus. Gambar sekolah Budi Dharma ini kan? Yang ini kan? Mira, nama dia. Oke, udah ya. Oke, baiklah. Kita lanjut kembali ya. Mohon maaf adik-adik. Tapi untuk suara udah bisa dengar ya, Bu ya? Jelas ya? Jelas Bante? Nah, ini WiFi-nya connect-nya kecil sekali nih. Baiklah ya, kita ulangi lagi. Nah, kita awali dari apa yang kita bahas, bahwa pada hari ini kita akan berbicara masalah pelajar yang bertata susila ya. Pelajar yang bertata susila. Nah, sebagai pelajar yang bertata susila ini, maka penting sekali kita tahu yang pertama apa itu tata susila. Ya, apa itu tata susila? Mengapa pelajar perlu memiliki tata susila? Kemudian tujuan dari tata susila itu apa? Ya. Dan contoh tata susila itu bagaimana, khususnya di dalam sekolah, kemudian di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Maka penting sekali sebagai seorang pelajar atau adik-adik sebagai peserta didik untuk mengetahui dan memiliki yang namanya tata susila tadi. Ya. Maka yang pertama yang adik-adik perlu ketahui yaitu tata susila itu apa? Seperti yang Bante katakan tadi, bahwa tata itu artinya aturan, ya. Susila itu artinya tingkah laku yang baik atau mulia. Nah, ini nggak beda jauh kalau tata susila itu, kalau adik-adik sering dengar, yaitu tentang moralitas, ya. Etika. Berarti ini menyangkut tentang moralitas atau tingkah laku yang baik. Nah, tingkah laku yang baik ini tingkah laku yang baik yang bagaimana? Ya tentunya tingkah laku yang baik itu adalah tingkah laku yang bisa dilihat dan bisa didengar secara langsung, yaitu melalui ucapan dan tindakan. Ya. Tingkah laku itu adalah satu perbuatan atau tindakan yang adik-adik bisa pertunjukkan atau bisa orang lain lihat melalui perbuatan atau tindakan, dan orang lain bisa dengar yaitu melalui ucapan. Maka penting sekali kita sebagai seorang siswa atau pelajar memiliki tata susila atau etika yang baik atau moralitas yang baik ini, baik itu di lingkungan sekolah, ya, baik itu di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat. Ya. Ini sangat penting sekali. Karena ketika seseorang tidak memiliki etika, misalnya sebagai seorang pelajar, maka ia tidak akan bisa
komunikasi dengan baik atau bisa bersahabat dengan baik dengan teman-temannya. Karena tentu ini akan menjadi masalah, akan dijauhi oleh teman-teman, bahkan di lingkungan masyarakat itu juga bisa dijauhi dan bisa diberikan sanksi sosial, akan dikucilkan. Artinya dikucilkan ketika orang tidak memiliki tata susila yang baik atau tingkah laku yang baik atau mulia, kecenderungan orang tidak akan mau mendekatinya. Sebagai contoh misalnya, kalau adik-adik kadang di sekolah itu sering bertindak yang kurang baik, entah itu sering berucap yang kurang pantas, atau bahkan mungkin suka memukul kawannya, terutama yang cowok ya, ini pasti akan dijauhi oleh teman-temannya. Dan ini adalah satu contoh nyata yang bisa dirasakan secara langsung ketika seseorang tidak memiliki etika atau tata susila. Maka penting sekali sebagai seorang pelajar atau siswa ini memiliki yang namanya tata susila. Ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana penerapan atau contoh-contoh tata susila terutama di lingkungan sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Nah, apa itu tata susila? Tadi kita sudah berbicara bahwa tata susila itu adalah tingkah laku yang baik atau aturan tingkah laku yang baik atau yang mulia. Terus mengapa perlu tata susila? Nah, ini jadi satu pertanyaan ya. Mengapa seorang pelajar atau siswa itu perlu memiliki tata susila? Tujuannya apa? Ya, mengapa kita perlu tata susila? Ini agar sebagai seorang siswa dimanapun ia belajar, dimanapun ia sekolah, akan memiliki rasa nyaman. Ya, akan memiliki rasa nyaman, akan memiliki rasa tenang, karena ketika seseorang memiliki perilaku yang baik, dimanapun dia tinggal, dimanapun dia sekolah, pasti akan merasakan kenyamanan, ya, pasti akan merasakan ketenangan, akan merasakan kedamaian, dan tidak akan diganggu oleh kawan-kawan yang lain. Maka perlu sekali seorang siswa atau pelajar memiliki tata susila. Maka yang jadi pertanyaannya, mengapa seorang pelajar atau siswa perlu memiliki tata susila? Agar ia ya memiliki rasa nyaman dan tenang dimanapun ia belajar dan bersekolah atau dimanapun seorang tinggal. Kemudian tujuan memiliki tata susila itu apa? Nah, tujuan tata susila itu apa? Yaitu untuk membina hubungan selaras dengan semua makhluk hidup. Nah, semua makhluk hidup ini termasuk orang-orang di sekitar kita, guru-guru Anda, teman-teman Anda, bahkan masyarakat umum. Ya. Maka tujuan memiliki tata susila itu untuk membina hubungan selaras, membina hubungan baik, membina komunikasi baik dengan semua makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup ini ya, ini tidak hanya kita membina hubungan baik dengan manusia, tetapi juga kita harus menghargai kehidupan makhluk lain, entah itu binatang, ya itu kita juga harus menghargainya. Ya, kita harus jadi penting sekali kita memiliki seorang siswa atau seorang pelajar memiliki tujuan dalam tujuan tata susila, terutama kalau di dalam lingkungan sekolah itu bisa memiliki hubungan yang selaras, bisa memiliki hubungan yang baik, terutama dengan guru-gurunya atau dengan teman-teman sekolahnya. Jadi penting memiliki tata susila, terus memiliki tujuan tata susila ini. Karena kalau seorang tidak memiliki tujuan, ya tujuan tata susila ini, maka sulit sekali untuk membina hubungan yang baik. Sulit sekali untuk membina komunikasi yang baik. Coba kalau adik-adik ya tidak memiliki tata susila di dalam kehidupan ini, maka tidak mudah untuk membina hubungan komunikasi,
tidak mudah untuk membina hubungan yang baik, tidak mudah untuk membina hubungan yang selaras dengan guru-guru di sekolah maupun teman-teman yang ada di sekolah. Jadi sekali lagi adik-adik kami, bahwa memiliki tata susila, kemudian mengerti tujuan dari tata susila ini sangat penting sekali. Karena dengan tata susila sebagai seorang pelajar atau siswa memiliki tata susila, maka kehidupannya itu akan menjadi lebih layak. Kehidupannya akan menjadi lebih tenang. Kehidupannya akan menjadi lebih bahagia. Nah, kalau orang pelajar atau siswa memiliki tata susila ini, ya, nanti kemanapun dia pergi, bukan hanya di sekolah, ketika bermain dengan kawan-kawannya atau dengan masyarakat, ini akan selalu merasakan kenyamanan dan ketenangan. Karena orang memiliki perilaku baik atau moralitas yang baik, ya, moralitas yang baik itu kemanapun dia pergi akan selalu merasa hidupnya tenang, tidak akan merasa terganggu. Ya. Tapi kalau kita kaitkan di dalam agama Buddha, apa itu tata susila? Ini kalau kita kaitkan dengan agama Buddha ini tidak beda jauh dengan praktek moralitas 5 Pancasila Buddhis itu. Ya, di mana di dalam 5 Pancasila Buddhis, terutama kalau dalam sila pertama, ya, Panatipata Weramani Sikap Padang Samadhyami, bertekad melatih diri untuk tidak menganiaya dan membunuh makhluk hidup. Itu sama halnya dengan tujuan tata susila, yaitu berarti kita membina hubungan yang selaras, membina hubungan yang baik dengan semua makhluk. Ya. Dimana kalau orang tidak menyakiti, tidak membunuh makhluk hidup, maka sama halnya orang tersebut membina hubungan baik dengan makhluk hidup. Begitu juga misalnya yang sila kedua, Adina Dana Wera Mani Sikap Padang Samadhyami, bertekad untuk melatih diri untuk tidak mengambil atau mencuri barang orang lain. Itu juga sama halnya kita membina hubungan baik dengan orang lain. Dengan kita tidak mencuri, dengan kita tidak mengambil milik orang lain, berarti kita menjaga hubungan baik dengan orang lain. Berarti kita sudah menjaga hubungan selaras dengan orang lain. Karena kalau misalnya orang mencuri, ya, mengambil barang orang lain, itu sama halnya kita memutus hubungan baik dengan orang lain. Atau ketika Anda meminjam, ya, meminjam sama teman Anda dan Anda tidak pernah berpikir untuk mengembalikan, padahal Anda tahu bahwa Anda sudah minjam, tetapi Anda tidak mau mengembalikan, ini sama halnya dengan mencuri, ya. Walaupun Anda minjam, tapi ketika Anda mengetahui Anda minjam tapi tidak mau dikembalikan, itu sama halnya Anda berpikir untuk mencuri. Nah, ketika hal ini terjadi, di mana ketika barang milik orang lain yang Anda pinjam dan Anda tidak kembalikan, Anda berpikir untuk tidak mengembalikannya, ini sama halnya dengan mencuri, berarti kita sudah memutus hubungan baik, kita sudah memutus hubungan yang selaras dengan kawan kita atau orang lain. Karena nanti kan ujung-ujungnya kalau Anda tidak mengembalikan, nanti kawan yang Anda pinjami pasti tidak akan mau bergaul dengan Anda. Maka memiliki hubungan yang selaras, membina hubungan yang selaras dengan orang lain di dalam tujuan tata susila ini sama halnya orang mempraktekkan 5 Pancasila atau 5 praktek moralitas di dalam Buddhism, di dalam agama Buddha. Nah, sila yang ketiga itu adalah Kame Sumicacara Wera Manisika Padang Samadhyami, bertekad melatih diri untuk tidak berbuat asusila. Berbuat asusila ini termasuk mengganggu lawan jenis atau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas dengan lawan jenis. Ini sama halnya ketika kita tidak melakukan tersebut, berarti kita membina hubungan baik dengan orang lain. Membina hubungan yang selaras dengan orang lain. Ya. Kemudian yang keempat, Musawada Wera Manisika Padang Samadhyami, bertekad melatih diri untuk tidak berucap kasar atau berbohong
Ini juga sama halnya ketika kita tidak berbohong dengan orang lain, ketika kita tidak memfitnah orang lain, ketika kita tidak berkata kasar kepada orang lain, itu berarti kita sudah membina hubungan baik dengan orang lain. Coba ketika kita mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, ketika adik-adik mengumbat misalnya, atau mengeluarkan kata-kata atau memfitnah orang lain, ini ketika orang tidak terima, maka hubungan baik atau hubungan yang selaras dengan orang lain atau semua makhluk ini akan terputus. Jadi tujuan dari tata susila ini membina hubungan selaras dengan semua makhluk hidup. Ini sama halnya ketika seorang mempraktek 5 Pancasila Buddhis atau 5 praktek moralitas ini. Dan yang kelima, Suramraya Majapahit Datana Weramanisika Padang bertekad melatih diri untuk tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang dapat melemahkan kesadaran atau mabuk-mabukan. Ketika orang mampu untuk praktekkan hal tersebut, kita juga akan bisa membina hubungan baik dengan orang-orang di sekitar. Dengan kita tidak suka mabuk-mabukan, dengan kita tidak suka kecanduan, ini juga akan bisa membina hubungan selaras, bisa membina hubungan baik dengan orang di sekitar. Bukan hanya keluarga kita, tetapi orang-orang sekitar termasuk tetangga kita. Ya, dimana ketika orang sudah ketagihan hal-hal yang dapat melemahkan kesadaran ini, ketika dia sudah kecanduan, nanti ucapannya jadi ngelantur, omongannya jadi tidak baik, omongannya jadi tidak bagus, sehingga bisa membuat hubungan atau komunikasi dengan orang lain itu tidak akan menjadi selaras. Tidak akan menjadi selaras. Maka penting sekali seorang pelajar atau siswa ini memiliki tata susila di dalam kehidupan sehari-hari, terutama Anda sebagai seorang pelajar atau siswa. Nah, sekarang kita akan masuk contoh tata susila. Nah, contoh tata susila misalnya kalau di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana Anda sebagai seorang pelajar atau seorang siswa memiliki tata susila yang baik, memiliki tata susila yang harmonis dengan guru, dengan teman-teman, itu penting sekali. Maka kalau di lingkungan sekolah, apa yang harus Anda terapkan? Maka sebagai seorang pelajar, Anda sebagai seorang siswa, penting memiliki sikap sopan santun yang baik terhadap guru maupun teman-teman sekolah Anda. Nah, ini bagaimana kita menerapkan sikap sopan santun terhadap guru dan teman Anda ini, yaitu kalau melalui ucapan, hendaknya kita harus berkata yang sopan. Kalau ketemu misalnya ibu gurunya, kalau di sekolah, bisa Anda mengucapkan dengan salam, ataupun dengan ucapan, misalnya kalau pagi kita mengucapkan selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, ketika Anda bertemu dengan ibu bapak guru Anda. Tapi kalau Anda misalnya menggunakan salam Buddhis, maka ketika ketemu dengan bapak ibu gurunya, Anda bisa mengucapkan Sukihutu Bu, atau Namo Buddhaya Bu, Namo Amitopo Bu, Namo Buddhaya Pak, Sukihutu Pak, atau Namo Amitopo Pak, itu bisa dilakukan. Bahkan juga tata susila atau etika tingkah laku yang baik ini juga kalau di lingkungan sekolah Anda bisa menerapkannya dengan teman-teman Anda. Kalau ketemu teman-teman Anda, apa yang Anda lakukan? Selain bisa memberikan ucapan kepada ibu bapak guru Anda juga bisa mengucapkan, kalau ketemu misalnya kawan Anda bisa juga mengucapkan misalnya Namo Buddhaya, Sukihotu, Namo Amitopo, itu juga bisa dilakukan. Jadi tidak hanya ucapan sopan santun, baik melalui ucapan maupun tindakan atau tingkah laku ini bisa diterapkan ke ibu bapak guru Anda, tapi Anda juga bisa menerapkan ke teman-teman Anda. Jadi adik-adik sekalian, contoh tata susila di lingkungan sekolah ini saya ingatkan lagi bisa diterapkan kalau di lingkungan sekolah, yaitu bisa diterapkan kepada ibu bapak guru Anda dan teman-teman sekolah Anda.
Lalu bagaimana cara menerapkan? Seperti yang saya ucapkan tadi, bisa Anda tunjukkan melalui ucapan, yaitu dengan memberikan salam. Bisa juga Anda menunjukkan melalui tindakan, yaitu ketika Anda berjalan, ya. Ketika Anda berjalan, ada ibu bapak guru, Anda melakukan jalan dengan baik. Misalnya mengucapkan permisi ketika ada bapak guru Anda berdiri atau sedang duduk di dekat Anda sambil membungkukkan badan, sambil mengucapkan permisi Pak, permisi Bu. Ini bisa Anda tunjukkan, bisa Anda praktekkan, bisa Anda lakukan di dalam lingkungan sekolah. Nah, itu adalah contoh tata susila di lingkungan sekolah. Lalu bagaimana contoh tata susila di lingkungan keluarga? Nah, kalau di lingkungan keluarga apa yang Anda lakukan? Ini juga bisa dilakukan sebagai seorang anak, yaitu memiliki sikap sopan santun, etika perilaku yang baik, bisa ditunjukkan kepada kedua orang tua dan keluarga Anda. Contohnya, kalau mau berangkat sekolah, Anda bisa mengucapkan apa? Namo Buddhaya, Bu. Namo Buddhaya, Pak, ya, atau Namo Amitopo, Sukihotu, Pak. Saya berangkat sekolah dulu, atau misalnya diantar oleh orang tua Anda ketika turun misalnya dari mobil, Anda juga bisa mengucapkan hati-hati ya Pak di jalan. Ya, itu juga Anda bisa ucapkan, ya. Nih, atau ketika nanti Anda juga udah pulang sekolah, Anda juga bisa memberikan ucapan salam kepada kedua orang tua Anda. Nah, ini adalah cara Anda sebagai seorang anak atau peserta didik untuk menunjukkan contoh-contoh tata susila atau aturan perilaku moralitas yang baik kepada kedua orang tua Anda maupun keluarga Anda. Kalau misalnya Anda punya cece atau koko, ya, atau punya titi, punya adik, ya, Anda juga bisa mengucapkan hal yang sama. Ko, selamat pagi. Saya mau berangkat sekolah dulu ya. Meme mau berangkat sekolah dulu. Atau Anda juga bisa mengucapkan Namo Buddhaya Ko, Amitopo Ko. Meme mau berangkat sekolah dulu ya. Nah, ini adalah cara-cara atau sikap atau tingkah laku yang bisa Anda terapkan, yang bisa Anda latih, yang bisa Anda lakukan di dalam kehidupan ini. Entah itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu contoh tata susila di lingkungan masyarakat. Nah, contoh tata susila di lingkungan masyarakat ini artinya bagaimana kita tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Misalnya kalau di lingkungan masyarakat, ya, Anda bisa juga bertegur sapa kepada orang-orang yang ada di lingkungan Anda. Misalnya kalau bertemu ketika Anda jalan-jalan di komplek perumahan Anda, itu juga bisa Anda lakukan. Seperti menyapa tadi, ya, atau mungkin kalau kebiasaannya bertemu yaitu dengan berjabat tangan misalnya, itu juga Anda bisa melakukannya sebagai bentuk salam atau sopan santun tegur sapa di lingkungan Anda berada. Mungkin itu adalah satu tradisi yang berlaku misal di satu tempat di lingkungan Anda, kalau ketemu orang harus berjabat tangan, maka Anda bisa juga melakukan jabat tangan. Ya. Jadi penting sekali seorang pelajar atau seorang siswa ini memiliki yang namanya tata susila, aturan moralitas, aturan tingkah laku, ya, atau aturan tingkah laku yang baik atau mulia di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tata susila ini, ya, tidak hanya berlaku untuk di lingkungan sekolah saja, tetapi bisa diterapkan, bisa dipraktekkan di lingkungan sekolah, bisa juga di lingkungan keluarga, bisa juga di lingkungan masyarakat.
Masyarakat ini tentu menyangkut banyak orang, ya. Karena terutama kalau di lingkungan masyarakat ini kita juga perlu berhati-hati. Berhati-hati dalam hal apa? Menjaga ucapan, menjaga tingkah laku atau tindak tanduk. Karena itu adalah hal yang paling nyata yang bisa dilihat oleh orang banyak, ya, bisa dilihat oleh orang secara langsung atau bisa didengar oleh orang secara langsung. Kita berucap ini bisa didengarkan oleh secara langsung oleh orang lain. Jadi sangat penting sekali ketika kita menjaga ucapan, ketika kita menjaga tindak tanduk kita atau perilaku kita di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya tata susila ini berlaku di lingkungan sekolah saja, ya, berlaku di lingkungan sekolah saja, tetapi ini juga bisa lebih umum lagi dipraktekkan di lingkungan masyarakat. Atau ketika Anda misalnya ketemu kawan Anda juga di sekolah, kemudian Anda berjabat tangan, ini juga merupakan tata susila yang baik, etika, aturan, moralitas yang baik. Berarti ini menunjukkan keakraban seseorang, yaitu menunjukkan keakraban seseorang bahwa di mana untuk menjalin satu komunikasi, hubungan yang baik, hubungan yang selaras, itu penting sekali memiliki tata susila, aturan perilaku yang baik. Bayangkan kalau di dalam kehidupan ini atau di dunia ini, orang semua tidak memiliki tata susila, maka dunia kita ini akan hancur. Jangankan dunia kita yang begitu luas ini, contoh di dalam lingkungan keluarga saja, ya. Kalau di lingkungan keluarga saja, di mana salah satu seorang anak tidak memiliki tata susila di dalam lingkungan keluarganya, maka itu juga akan bisa menyebabkan kehancuran. Kehancuran dalam hal apa? Hubungan keluarga tidak akan harmonis. Anak-anak dan orang tua juga tidak akan harmonis. Ya. Ketika orang tua dan anak-anak sudah tidak memiliki hubungan yang selaras, hubungan yang harmonis, ya, hubungan yang baik, maka yang terjadi kehidupan rumah tangga atau kehidupan keluarga itu akan menjadi kacau dan tidak bahagia. Untuk itu penting sekali seorang pelajar ataupun seorang siswa ini memiliki yang namanya hubungan harmonis, baik terhadap guru, baik terhadap orang tua, maupun terhadap masyarakat. Ya, jadi pada intinya siswa atau pelajar, ya, bagaimana memiliki tata susila, menerapkan tata susila ini tidak hanya berlaku untuk di sekolah, tetapi berlaku untuk semua tempat, entah itu di lingkungan keluarga, entah itu di lingkungan masyarakat umum. Jadi sekali lagi, mari adik-adik kami dimanapun Anda berada, ya, semoga Anda semua mampu untuk menerapkan atau mempraktekkan tata susila ini di dalam kehidupan, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Sehingga dengan memiliki tata susila, dengan memiliki etika atau moralitas yang baik, atau aturan perilaku yang baik ini, dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, akan dirasakan atau kita akan mendapatkan rasa nyaman, rasa tenang, dan bahagia di dalam kehidupan ini. Jadi demikian, terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga Anda semua selalu diberkahi kejayaan. Dan untuk kebahagiaan semua makhluk, mari kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.